Ini Pak, lu yang berani. Ngeri juga gua. Ntar, jangan di belakang gua. Dia nyengkrong gak sih, Pak? Ketuanya nih. Iya. Nih, harus naik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gadah Gidik, sobat LBO. Sekarang gue lagi di kaki Gunung Lembu. Gunung Lembu ini lokasinya itu di Kabupaten Purwakarta. Kalau lu pakai maps juga udah gampang diarahin ya kok, udah jelas. Jalannya juga udah. Jalannya enak ya? Enak banget. Ya udah. Sebelum memulai pendakian, kita berdoa dulu agar diberi keselamatan dan kelancaran selama pendakian. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. LBO Gadah Gidik terus. Oke, mantap. Jadi nggak jauh dari base camp, perlu jalan sekitar 7 menit lah ya. Perlu jalan sekitar 7 menit. Itu kita ketemu pertigaan. Yang ke kanan ke Saung Seria atau Batu Lembu. Kalau yang ke kiri Kapal Padang atau ke pos 1. Cuman karena kita niatnya di camp di Saung Seria ya, karena gue pikir di Saung Seria itu kayaknya penuh dengan keceriaan. Karena gue baru naik udah nafas. Mudah-mudahan sampai sana kita ceria ya. Iya, amin. Amin. Harus selalu ceria. Mantap. Oke, lanjut. Ayo, gas. Nggak jauh dari pertigaan tadi, ternyata di atas ada pertigaan lagi, men. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kalau yang ke kiri sih, kalau yang ke kiri sih kelihatannya agak terjal ya, Pak. Kalau yang ke kiri agak terjal, ke kanan agak landai. Kita pilih yang landai ya. Tidak meresahkan lah. Mantap, lanjut. Kayaknya gue udah mau sampai di warung, saung. Kayaknya gue udah mau sampai di Saung Seria. Perjalanannya bener dari base camp itu kurang lebih setengah jam. Setengah jam juga itu nyantai sih, pelan-pelan. Gimana, Pak? Lumayan mantap. Kita lihat di atas apakah saung yang benar-benar ceria. Oh, air di sini, Pak. Ada kamar mandi juga. Mana trek tuh, puncak. Camp area. Ini. Astagfirullahaladzim, kaget. Ternyata ada penjaganya. Ternyata
Camp Ceria masih ada anjing yang benar-benar mirip kayak anjing. Anjingnya anjing banget deh pokoknya. Di sini sih sebenarnya itu warung buka harusnya. Biasanya kalau hari weekend. Kebetulan sekarang gua di hari weekday. Jadi mungkin karena pengunjung sepi ya, Pak? Iya. Karena pengunjung sepi jadi nggak buka. Jadi kalau buat lo yang mau kesini, kalau lo kesininya di weekend, nggak perlu bawa bekal banyak-banyak ya, Pak? Iya. Tapi kalau lo kesininya weekday, lo harus bawa bekal buat persediaan makan lo. Apalagi kalau mau camp. Iya. Terus ada air juga di sini. Airnya itu ditampung di toren kayak gini tuh. Kamar mandi. Ada toilet. Jadi kalau mau ngambil air di dalam toilet itu ada kerannya gitu. Kita camp sebelah sana, Pak. Yoi, kayaknya lebih mantep, lebih hijau. Beda. Lanjut. Baru 30 menit nih, Pak. Baru 30 menit ya. Belum ke puncak. Karena saking kebanyakannya pemanasan, jadi pas naik udah habis duluan panasnya. Karena habis hujan juga kan. Treknya lumayan. Kalau kesini ya lebih baik sih pakai sepatu trekking karena licin ya, Pak. Licin. Tadi si Diki aja udah 10 kali atau 11 kali. 11 kali, satu sama satu, kaki kanan satu, Kiri satu. kiri satu. 11 kali kepleset. Oh, gua sih jangan ditanya. Ini keren sih. Pakar keseimbangan. Keseimbangan. Wih, mantap. Berasa laut ya, Pak, di bawah. Iya. Mantap. Ini Mori banar. di camp apa? Camp Ceria. Camp Ceria. Shelter Ceria apa? Shelter. Saung. Saung. Jadi di Saung Ceria ini ternyata bener sama namanya itu sesuai. Nah, karena view-nya itu the best banget di sini. Padahal belum sampai puncak. Di sebelah sana tuh kita bisa ngelihat Gunung Parang gitu. Gunung Parang. Di sebelah Gunung Parang ada Gunung Bongkok, cuman lagi ketutupan sama awan. Dan di depan itu Waduk Jatiluhur sama apa nah Kabupaten Purwakarta kelihatan sih dari sini. Lampu-lampu kotanya, lampu-lampu kabupatennya. Cahaya Purwakarta. Cahaya Purwakarta ya. Mungkin kalau kesini itu lebih tepatnya itu lu bawa joran pancingan gitu ya. Jadi lu bisa ngelempar pancingan dari sini sampai ke waduk. Ya. Dapatnya ikan tenyong. Yaudah kita Langsung diriin tenda. Diriin tenda ya? Udah mau maghrib soalnya. iya, udah mau maghrib. Elvio, Gak ada gidik terus. oke coy, mantap. Sekarang gua lagi di trek menuju puncak. Jadi semalam itu gua nggak bikin video di tenda gara-gara apa, Pak? Gara-gara ada badai. Iya. Jadi gua nyampe maghrib, sholat maghrib sama ya gitu sampai isya. Habis isya gua makan-makan ya, masak ya. Masak. Habis isya gua masak, pas baru setengah masak setengah jadi, tiba-tiba itu datang
angin yang bawa air. Nangis saya, anginnya nangis. Jadi hujan lumayan gede, dan kebetulan kali ini kita nggak bawa tenda yang double ya. Gue bawa tenda yang single. Terus lebih parahnya gue juga nggak bawa flysheet, makanya semalam itu di dalam tenda gue kebocoran, dan hasil baju gue berdua jadi kanebo buat nguras dalam tenda. Gokil sih. Tidur aja kita pakai jas hujan. Pakai jas hujan. Enak tapi ya. Serasa Enak. Nah, buat lo yang mau ngecamp di Saung Ceria juga itu, di situ itu kalau bisa lo bawa autan merek nggak apa-apa. Coba tahu masuk autan ya. Autan, sovel. Ya, sovel masuk. Kalau bisa bawa itu karena lumayan banyak kayak serangga gitu, terus nyamuknya juga banyak. Kalau gue sih darah manis, jadi nyamuk pada kerubutin gue. Nah, yang kalau sedikit darahnya darah pahit. Darah biru, nyamuknya gak doyan. Bisa gitu ya, nyamuk nggak Iya, nyerangnya milih-milih ya. Nyerangnya milih-milih. Ini tapi agak mau nih nyamuk di sini. Oh, ini nyamuk jablay berarti. Siang aja banyak nyamuk sekarang. Soalnya banyak pohon bambu. Nah, kelebihannya lo camp di Saung Ceria itu, jadi sebenarnya gua kemarin dari rumah itu prepare-nya camp di puncak. Cuman karena pas gua sampai base camp, ngobrol sama bapak-bapak yang jagain base camp tuh, katanya kalau cuman berdua itu campnya jangan di puncak. Dan kebetulan di hari kemarin itu yang naik ke Gunung Lembu ini cuman gue berdua doang. Akhirnya gue mutusin camp di Saung Ceria. Yang ternyata bener, gue dapet keceriaan di malam itu. Sungguh sangat-sangat ceria sekali. Nguras tenda. Sayangnya warungnya sih tutup ya Pak ya? Iya, warung yang di situ. Karena pas kemarin weekday sih. Nggak tahu, katanya tadi di atas ada warung lagi. Kalau emang buka ya paling kita mager-mageran lagi di atas. Oke. Lanjut terus, mantap. Ya oke. Nggak jauh jalan dari Saung Ceria, lu sampai di pos 1 ya Pak? Iya, Pos 1 sih di sini ada balai, ada warung. Cuman kondisinya warungnya sekarang tutup. Terus di sini ada area kayak selfie gitu ya Pak? Iya. Bisa juga mungkin tempat camping. Camp di sini enak, Luas banget sih. luas. Kalau di Saung Ceria itu tadi kira-kira tuh muat sekitar 5 sampai 7 ya. Iya, 5 sampai 7 tenda. Nah, di pos 1 ini bisa lah 8 tenda. Lagi kalau ngecamp di sini warungnya buka, asik. Iya. Jadi nggak perlu repot-repot bawa logistik banyak-banyak dari rumah. Oke, lanjut, mantap. Ya oke coy, mantap. Sekarang gua ada di atasnya pos 1. Dari pos 1 itu jalan sekitar 10 menit
ada warung. Nah ini warung satu-satunya di hari biasa yang buka. Makanya bukanya full seminggu. Nah di sini juga ada area camp, muat 4 tenda, terus ada area selfie full view-nya Gunung Parang sama Gunung Bongkok kayak di situ tuh. Mantap sih. Instagramable katanya mas. Udah paling gua ngaso-ngaso dulu nungguin azan zuhur, habis zuhur baru lanjut lagi ke puncak. Oke. Ya oke. Mantap. Udah mager-mageran lagi tadi di warung Abah. Sekarang kita lanjut menuju pos 2. Katanya sih sampai puncak kalau jalannya cepat sejam. Buat trekking dari bawah juga masih kebanyakan hutannya hutan bambu ya Pak? Iya, si ini loh kayak kebun bambu ini mah. Kebun bambu. Dan di sini itu katanya selain banyak habitat mangke, Monas. monyet, ada juga habitatnya landak. Bapaknya juga tadi lagi bikin perangkap buat nangkap landak, dan gue baru tahu katanya landak itu dagingnya lebih enak dari daging sapi ya Pak? Iya, lebih mahal. Lebih mahal. Harganya satu ekor itu ukuran 5 kilo itu 1,5 juta. Satu kilonya bisa 300.000. Iya, 1 kilo 300.000. Berarti dapat cabai 3 kilo. Dapat cabai 3 kilo ya. Lu lebih milih nangkap landak apa nanam bibit cabai Pak? Gue lebih milih kalau sekarang nanam cabai sih. Oh lu gitu. Kalau gue sih lebih milih Nangkep landak. nangkap landak di ladang cabai. Iya. Apa bikin landak geprek? Landak geprek. Makanan sebutan. Ya udah, oke lanjut, mantap. Jadi di perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 tadi di awal itu ketemu cabang apa ya? Terus ketemunya lagi di sini di makom. Di sini ada makom pertama, katanya sih di Gunung Lembu ini ada 2 makom. Yang pertama di sini antara pos 1 sama pos 2. Yang kedua di puncak ya, dekat puncak ya, antara pos 2 sampai pos 3 katanya sih. Dan ini kawasannya udah mulai masuk perhutanan. Monyetnya udah mulai milik mau nyerang kita. Monas ya, monyet ganas. Tongkat buat apa Pak? Hah? Buat ini Pak. Buat menghalu begalan monyet-monyet Pak. Katanya harus Pakai tongkat ya? Kayu ya. Jadi kalau pakai apa itu namanya? trackball. Trackball aja dia nggak takut Iya. pasti gitu. Jadi monyetnya itu takutnya sama tongkat. Kalau sama trackball nggak takut. Takutnya milih-milih. Tapi nggak mikir. Padahal mahalan trackball ya. Padahal mahalan trackball. Kalau dia dipentung pakai trackball kan lumayan lah, 75.000 sampai 200.000. Dikumpulin lah ya kan. Nggak sewa di bawah dia. Nah tadi gua ngobrol-ngobrol sama bapak Abah yang di warung. Ini kan jadi yang namanya kadang kita suka salah kata gitu, salah arti ya Pak ya. Iya. Antara makom sama makam itu beda.
Jadi kalau makam itu ada jasad yang dikubur. Kalau makom itu nggak ada jasad yang dikubur. Nah, biasanya disebut juga petilasan. petilasan. Iya. Dulu katanya tempat singgah gitu. Nah, di makom itu biasanya didatengin para peziarah. Nggak tahu untuk apa. Intinya sih gitu. Orang-orang peziarah datangnya ke makom gitu ya. Nah, ini makom. Makom siapa lupa Pak? Ada 2 tadi ya. Enggak, yang di sini namanya apa ya? Lupa sih Pak. Udah skip lah. Ya, next lanjut. Mantap. Ya, oke men. Di depan udah ada lagi saung-saung kayak pos 2. Nah, bener ternyata pos 2. Jadi dari warung Abah, dari pos 1 itu ke sini itu sekitar 25 menit atau setengah jam lah. Itu udah jalan santai sih. Di pos 2 juga ini ada warung tapi nggak buka juga. Pokoknya di sini tuh ada warung dari Saung Ceria ada, tapi dia nggak buka tiap hari. Di pos 1 ada ya, ada. Pos 1 juga nggak buka setiap hari. Nah, antara pos 1 sampai pos 2 ada warung Abah, itu dibuka setiap hari. Karena dia hari-hariannya itu berkebun di situ sama nangkep landak katanya sih. Terus di sini pos 2 itu nggak buka setiap hari juga, paling di weekend. Dan di atas pos 3 katanya sih ada. Katanya juga nggak buka ya Pak ya. Jadi kalau lu kesini di hari weekday, lu nggak bawa persediaan atau persediaan lu menipis, lu belanja terakhir itu di antara pos 1 sampai pos 2 warung Abah. Hebat. Apa? Pokoknya nanti kalau habis dari pos 1, habis dari tempat Abah tuh kita pilih jalur yang landai. Treknya itu bercabang ya, ada 2 gitu. Selalu Tujuannya sama kok. Terkait selera. Ada yang apa? Terjal, ada yang landai gitu. Jadi mungkin tinggal dipilih aja. Mungkin yang terjal itu lebih cepat capeknya. Kalau yang landai capeknya lebih lama. Mantap. Gas. Di pos 2 ini juga pas gua cek ternyata nggak bisa buat camp. Ada sih area sedikit, satu tenda cuman itu kayaknya ngeganggu jalur pendakian sih. Kalau lu kesininya di weekday mungkin masih nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, karena jarang pendaki yang naik, jarang orang yang naik. Tapi kalau lu di weekend lu bikin tenda di pos 2 itu ngeganggu sih kalau orang banyak ya. Dan menurut gua rugi juga sih Pak. Iya. Karena orang berlomba-lomba ngecamp di atas malah kalau weekend. Iya. Karena di sini view-nya juga nggak ada apa-apa. Cuman keuntungannya kalau misalkan lo kesini pas warungnya buka ya itu doang sih enak. Mulai treknya udah mantap Banget. view-nya udah keren banget ya Pak. Lu buat trekking dari pos 2 ke pos 3 tuh harus agak hati-hati karena jurangannya itu curam. Terus treknya itu agak sedikit ketutup rumput-rumput. Jalurnya juga sempit, kecil. Terus batu-batu ya Pak. Iya. Tataran. Ya pokoknya gak usah buru-buru lah, santai aja, yang penting safety sampai atas. View-nya udah keren banget tuh. Dan ternyata Jatiluhur itu ngelilingin Gunung Bongok ya Pak ya? Iya. Nggak ngelilingin sih, letter U. Kita terasa kayak di tengah pulau ya malah ya. Jadi Gunung Bongok itu pas di puncak kayaknya berasa di tengah pulau.
Gunung Lembu. Gunung Lembu. Belum move on kayaknya. Nah, di sana ada view gunung juga, tapi nggak tahu gunung apa. Nanti paling gue cari tahu, gue pengen, kayaknya asik juga sih ke situ. Purwakarta, mantap. Wisatanya banyak sekali. Oke, lanjut Pak. Mantap. Wah, gila. Keren udah sih. Sebelah kiri juga. Ini gila, mantap banget. View-nya mantap. Pokoknya recommended banget lah buat lo yang berada di Jabodetabek, Gunung Lembu. Di atas sudah ada kelihatan saung. Nggak tahu ini pos 3 atau bukan. Kalau itu pos 3, kita nyebat lagi ya Pak. Yoi. Dapat dus. Oh bukan. Oh, Assalamualaikum. Oh, gua kira ini pos 3, ternyata ini makom yang kedua. Ya, ini makom Raden Surya Kencana. Iya. Makom Raden Surya Kencana. Seperti biasa, tempat peziarah atau tempat petilasan. Tadi pas kita ngobrol sama Abah tuh ya, Iya. jadi dulu pernah ada warga sini yang sembarangan di area-area makom yang pertama sama makom Surya Kencana. Itu kayak kencing sembarangan atau enggak permisi gitu. Pas sampai di bawah itu katanya dia nggak bisa keluar kencing, padahal kebelet kencing pas sampai di rumah. Akhirnya pas dulu ada juru kunci yang katanya sih udah meninggal ya, ada juru kunci Gunung Lembu ngasih tahu ke dia, kamu harus datang lagi, katanya harus minta maaf, kamu udah sembarangan. Katanya sih pernah kejadian dulu seperti itu. Ya di luar percaya atau nggak percaya, sebenarnya sih kita dimanapun harus sopan, nggak di gunung atau di lingkungan sosial terdekat kita lah. Gimana kita mau dihargai kalau kita nggak pernah menghargai, atau enggak gimana orang lain mau sopan kalau kita nggak pernah sopan sama orang lain. Pelajarannya itu sih. Cuman bedanya kalau di sosial kan kadang kita suka nggak peka dapat pelajaran dari sesama manusia. Nah, kalau di gunung kan bukan cuma manusia aja yang bisa ngasih pelajaran. Lanjut Pak. Oke, lanjut ke pos 3. Mantap.
tadi gue ngomong di situ, bentar lagi pos 3. Bener ya tempat ngecamp. Iya. Warung tadi terakhir di pos 2. Setelah pos 2 ada makom Surya Kencana. Nggak tahu di puncak Batu Lembu itu ada apa enggak, nggak tahu. Di sini juga ada 2 jalur. Gua nggak tahu jalur mana, cuman kalau nggak salah gua lihat peta di bawah itu, yang ke kiri itu katanya ke puncak Gunung Lembu. Terus kalau yang ke kanan itu ke Batu Gunung Lembu, Batu Lembu ya. Kalau di puncaknya itu sih biasanya kurang difavoritin karena di sini puncaknya view-nya itu nggak begitu bagus katanya sih. Emang yang bikin viral Gunung Lembu itu di Batu Lembu, karena dari pemandangan Batu Lembu itu lu bisa ngeliat sekeliling Jatiluhur sama Kota Purwakarta. Penasaran sih gua. Jadi kita milih yang mana ini? Ya udah, nanti kita lihat gimana, bener atau enggak view-nya. Semoga nggak berkabut, semoga nggak turun hujan. Mantap. Puncak depan. Ternyata dari pos 3 itu nggak nyampe 50 meter. Akhirnya kita sampai di puncak MT Mountain Lembu 792 mdpl. Bener, ternyata di puncak itu Tutup ya? tutup. Nggak ada view, nggak ada. Tapi area campnya lumayan luas di sini, bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tenda. Jadi estimasi dari base camp sampai ke puncak itu kurang lebihnya itu 3 jam. Ya 3 jam. Tapi kalau lu misalkan mau tektok dan lu nggak bawa banyak beban, mungkin 2 jam masih bisa. Tapi kalau lu bawa carrier dari base camp sampai puncak itu 3 jam. Tapi tanpa ada kendala. Iya. Dengan syarat itu. Syarat tanpa ada kendala. Dan kalau bisa diusahakan atau direkomendasikan memakai sepatu ya, Pak. Iya. Soalnya Jalannya licin, berbatu, batu, berkerikil, semak juga. Ya, begitulah pokoknya. celana panjang juga penting tuh, karena iya semak-semak tadi ya. Ya kalau misalkan lu bawa celana pendek, paling resikonya ya kaki lu kekedik mulu. Kayaknya gue nggak lama-lama di puncak karena gue udah nggak sabar mau ngeliat Batu Lembu yang katanya itu instagramable. Yang sangat viral sekali itu. Lembu, Mantap. halo my friend. What's up? Kan gua mau jatuh tuh ngeliatin grogi, gua suka grogi. No badok. No badok. Kalau mau badok ke warung. Ya, warung. Ya. Good boy. Dadah. Sekam sih. Punya wilayah. Nah, gitu. Iya. The Kingdom of Denyom. Itu di belakang ditilap. Wah. Ngeri kan? Anjir. Pak, cepetan Pak, cepetan. Nekat dia Pak. Nekat dia. Nekat Pak. Lihat dia.
Ini Pak, lu yang berani. Ngeri juga gua. Tar, jangan di belakang gua. Dia nyengkrong gak sih Pak? Ketuanya nih. Iya. Nih dulu. Harus naik ke atas lo. Terus di belakang. Di belakang. Nah, sana kabur. Ya tahu kalau udah dimasukin tuh. Bingung kan mau keluarinnya kan ya. Kamera aja bingung. Akhirnya men. Nyampe juga Pak. Nyampe ya. Takut Pak. Sekarang gua udah sampai di Gunung Lembu, batu besar Gunung Lembu. Buat sampai sini itu lo harus bawa ini. Ayo. Senjata ya. Karena monyetnya sadis. Tadi ada abang-abang yang dari Bekasi itu dompetnya juga sempat tas kecilnya sempat dibawa juga, untungnya sama dia nggak dibuang ke jurang gitu. Nah, kalau dari Batu Lembu ini view-nya tuh udah paling gila. Orang Jatiluhur kelihatan semua. Di sana ada gunung, nggak tahu gunung apa tadi. Di belakangnya ada Gunung Parang sama Gunung Bongkok. Gimana Pak puncaknya Pak? Puncak sama batu. Keren banget. Bagus banget. Cuman ngeri banget. Bukan ngeri jatuh ya. Ngeri monyet. Gue dari tadi diawasin dulu. Gue tuh Ini gue diajarin nih. ini danger nih. Jadi pas gue sampai sini tuh gue tadi ngebuka tas, niatnya mau buka drone ya. Bukan drone. Buka drone ngambil footage di sini. Cuman karena monyet yang ngira nih gue buka tas Kanan isinya. makanan, akhirnya Banget sih. nekat banget nyamperin. Padahal udah pakai gila sih. Pokoknya buat lo kalau yang mau ngambil itu ya hati-hati aja di puncaknya. Kalau bisa jangan makan makanan apapun di puncak, Makanan deh. karena dia kamera kayak gitu-gitu mending sebelum sampai sini keluarin aja dulu gitulah. Jadi kalau lo mau bawa kamera, bawa alat-alat buat selfie atau buat rekam sesuatu, itu lu setting dulu dari jauh sebelum nyampe puncak. Karena kalau pas lu buka tasnya di puncak ya itu dia ngiranya kita buka makan. Ya udah kali gitu aja dari gua, perjalanan gua di banyak pelajaran juga sih di sini yang gua dapat karena perjalanan anak sekolah. Belajar dari setiap perjalanan. Elvio, Gak ada gini terus. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam gading.